Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome. Perkenalkan, saya Nur Fajriani dari kelas M96 dengan NIM 20040756217. Baik, di sini kita akan membahas terkait perspektif global. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perspektif global dalam konteks ekonomi. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, ada yang tahu apakah itu perspektif global dalam ekonomi? Mari kita simak penjelasan berikut. Nah, teman-teman, perspektif global dalam ekonomi mengacu pada pemahaman dan analisis ekonomi yang melibatkan interaksi dan ketergantungan antara negara-negara di seluruh dunia. Ini melibatkan aspek seperti perdagangan internasional, investasi asing langsung, keuangan global, dan peran organisasi internasional. Dengan mengadopsi perspektif global, kita dapat melihat bagaimana perubahan di satu negara dapat mempengaruhi negara lain dan bagaimana arus modal, barang, dan jasa antar negara saling terikat. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait perdagangan internasional. Oke, mari simak penjelasannya. Nah, perdagangan internasional adalah elemen kunci dari perspektif global dalam ekonomi. Ini melibatkan pertukaran barang dan jasa antar negara-negara. Perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif mereka, memperluas pasar mereka, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional juga dapat menghasilkan aliran investasi, transfer teknologi, dan peningkatan produktivitas. Nah, dalam perspektif global dalam ekonomi, terdapat istilah dan konsep dalam konteks ekonomi. Apa saja? Yuk simak penjelasan berikut. Nah, yang pertama ada investasi asing langsung atau FDI. Investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment atau FDI terjadi ketika perusahaan atau individu dari suatu negara menginvestasikan modalnya langsung ke negara lain. FDI memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mentransfer teknologi, dan mempromosikan pembangunan infrastruktur. Contoh FDI yang terkenal adalah investasi pabrik atau fasilitas produksi di negara lain oleh perusahaan multinasional. Yang kedua ada Public-Private Partnership atau disingkat dengan PPP. PPP adalah singkatan dari Public-Private Partnership atau Kementerian Publik Privat. Ini adalah bentuk kerjasama antara sektor publik atau pemerintah dan sektor swasta atau perusahaan dalam melaksanakan proyek infrastruktur atau layanan publik. PPP menciptakan kemitraan di mana pemerintah dan sektor swasta bekerja sama untuk membagi tanggung jawab, risiko, dan manfaat dari suatu proyek. Yang ketiga ada Gross Domestic Product atau disingkat dengan GDP. GDP adalah ukuran nilai total semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam periode tertentu, biasanya setahun. GDP digunakan sebagai indikator utama mengukur ukuran dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. GDP mencakup berbagai komponen, termasuk konsumsi rumah tangga, investasi bisnis, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto atau selisih antara nilai ekspor dan impor. Ini memberikan gambaran tentang aktivitas ekonomi dan kinerja sektor-sektor yang berbeda di dalam negara. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait organisasi internasional. Organisasi internasional seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional atau IMF, dan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau disingkat dengan WTO berperan dalam mengatur dan memfasilitasi kerjasama ekonomi global. Bank Dunia memberikan bantuan finansial dan bantuan pembangunan kepada negara-negara berkembang. IMF bertanggung jawab menjaga stabilitas keuangan global dan memberikan pinjaman darurat kepada negara yang menghadapi krisis keuangan. Selanjutnya, WTO berperan dalam mempromosikan perdagangan bebas antar negara dan memfasilitasi negosiasi perjanjian perdagangan.
Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global adalah pertumbuhan ekonomi yang terjadi di seluruh dunia. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti perkembangan teknologi, kebijakan ekonomi, stabilitas politik, dan perubahan demografis. Pertumbuhan ekonomi global yang kuat dapat menciptakan peluang ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup. Sebaliknya, perlambatan ekonomi global atau resesi dapat mempengaruhi negara-negara secara negatif dengan penurunan investasi, pengangguran, dan ketidakstabilan ekonomi.